Yo, selamat datang di channel kita Sipil Kevindra yang hebat, yang bermanfaat. Heh. Yups, kali ini kita akan membahas sesuatu tentang masih perbetonan lagi ya. Betonan lagi yang kita bahas ya. Jadi kita di sini akan membahas tentang perbedaan antara PBI dan SNI ya. Jadi kalau ada yang belum tahu, di peraturan kita itu di beton ada PBI 71 dan ada juga SNI ya. Ternyata dua-duanya selama ini masih kita pakai ya. Jadi nanti kita review apa perbedaannya di antara PBI 71 dengan SNI ya. Kalau secara logika itu setiap ada peraturan baru, harusnya peraturan lama juga harus sudah tidak digunakan. Tapi pada kenyataannya yang di Indonesia ini ternyata PBI 71 masih digunakan ya. Nah, digunakan, disempurnakan lagi di SNI seperti itu ya. Nanti kita bahas apa saja perbedaannya di antara kedua peraturan tersebut ya, khususnya untuk beton ya. Di sini khusus untuk beton ya, bukan untuk yang lain seperti itu. Dan mengingatkan kembali kepada rekan-rekan semua ya, untuk jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya, karena like, share, komen itu gratis. Bila ada pertanyaan langsung bisa ditulis di kolom komentar seperti ini ya. Kalau bisa saya jawab ya saya jawab, atau mungkin ada request ya. Tentang apa yang perlu dibahas ya, jadi untuk materi saya ya seperti itu. Oke, terima kasih, kita simak saja videonya. Oke. Selamat datang di channel Sipil Kevindra. Seperti yang kita bahas tadi, kita akan membahas tentang perbedaan PBI tahun 71 dibandingkan dengan SNI ya, SNI tahun 2002 ya. Jadi bagi rekan-rekan semua yang belum familiar dengan ini atau mungkin sudah juga, saya ingatkan kembali, PBI tahun 71 adalah Peraturan Beton Betulan Indonesia tahun 71 ya, ini tahun pembuatannya, dibandingkan dengan SNI tahun 2002 ya, SNI Standar Nasional Indonesia tahun 2002. Sebenarnya untuk SNI sendiri itu ada yang paling update 2019 ya, seperti itu. Cuma saya di sini membandingkan dengan 2002 ya, 2002. Karena yang kelihatan jelas memang di SNI 2002 itu lebih mudah ya, seperti itu. Dan mengingatkan kembali untuk tak bosan-bosan bagi rekan Sipil Kevindra untuk selalu mengikuti channel dari channel kami ya. Oke, kita lanjutkan saja. Biar menarik nih, biar menarik. Di PBI tahun 71 dan 2002 ya, seperti ini tampilannya seperti ini di PBI 71 dan ini di SNI 2002 ya, karena memang peraturan beton itu ada dua ya, ini ada yang PBI ada yang SNI ya. Kita mencoba membandingkan dari dua peraturan ini ya, apakah perbedaannya apa saja ya di perbetonannya. Oke. Sebenarnya untuk PBI tahun 71 ini pada kenyataannya di lapangan memang masih digunakan, ada beberapa yang masih digunakan ya, diantaranya konversi 0,83 ya. Di PBI tahun 71 ini ada nih, dari silinder ukuran diameter 15 tinggi 30 dia dijadikan kubus, itu ada konvernya di sini ya. Jadi yang sering dipakai di lapangan sebenarnya ya dua kombinasi ini ya, dua kombinasi antara PBI dan SNI, itu kenyataannya yang masih digunakan seperti itu. Kita lihat saja. Nah, ini perbedaannya antara PBI dan SNI, kita ambil 4 ya. 4 ada kuatkan karakteristik, jumlah dan frekuensi pembuatan benda uji, pasangan benda uji, dan evaluasi penerimaannya. Mungkin bagi rekan-rekan bila ada tambahan ya, mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya, karena saya ambil ini yang secara ini garis besar ya, ada 4 ini perbedaannya. Kita coba uraikan satu persatu.
ada burungnya ya. Ini PBI tahun 71 dan ini 2002 ya, tentang kuat tekan karakteristiknya. Nah, untuk PBI itu kuat tekan di mana dari jumlah besar hasil pemeriksaan kemungkinan adanya kekuatan tekan yang kurang dari nilai itu terbatas sampai 5%. Ditentukan mungkin faktor faktor gagalnya dianggapkan 5%. Nah, seperti itu. Ya. Benda ujinya dia berupa kubus ya, ukurannya 15x15, satuannya ini ya. Jadi kalau ada benda uji kubus ya, dia masih peraturan PBI 71 ya. Tapi kalau sekarang itu saya lihat tuh kubus ini jarang digunakan ya. Sekarang digunakan lebih ke silinder ya. Silinder di diameter 15 tinggi 30. Seperti itu. Terus notasi kuat tekannya ini sigma BK ya. Sigma beton, B itu beton, K karakteristik, satuannya kilogram per sentimeter persegi ya. Ini di PBI. Nah, untuk di SNI, kuat tekan yang ditetapkan perencana struktur benda uji berbentuk silinder ya. Tingginya 30 cm, diameternya 15 cm, satuannya MPa. Ini benda ujinya. Notasinya ini FC ya. FC satuannya MPa ya. Di sini ini perbedaan item-itemnya ya. Tujuannya sama untuk mencari kuat tekan, cuma notasinya beda, benda ujinya juga berbeda ya, seperti itu. Jadi kalau silinder sekarang kebanyakan menggunakan silinder, berarti dia lebih mengacu ke SNI tahun 2002 ya. SNI sama ICA itu sebenarnya sama aja kan, hampir sama aja, sadurannya saja ya. Kita lanjutkan untuk jumlah ya, yang kedua ya, jumlah frekuensi pembuatan benda uji. Maaf ini saya lagi pilek ini ya, mencoba membuat video ini ya, mungkin bermanfaat bagi teman-teman semua yang mungkin lagi kuliah atau mungkin lagi belajar tentang teknik sipil ya. Ini PBI 71, jumlah minimum per pengecoran minimal satu benda uji ya, satu benda uji. Jadi sekali ngecor per hari itu minimal dibuat satu ya. Terus yang kedua, pada saat pelaksanaan sampai terkumpulnya 20 benda uji sama dengan satu benda uji per 3 meter kubik. Nah, jadi kalau belum ada datanya ya kita ambil 20 benda uji, yaitu dengan satu benda uji per 3 meter kubik ya. Nah, per 3 meter kubik. Kalau misalnya ada 10 mixer, 1 TM itu kan ada 6 kubik, anggap kita 6 kubik ya. Di Indonesia itu bisa 6 sampai 7 ya. Anggap 6 kubik ada 10 mobil ya, berarti per mobil bisa diambil 2 ya, 2 kali 10 berarti bisa tercapai 20 benda uji ya. Ini untuk awal-awalnya ya. Nah, setelah terkumpul 20 benda uji, nah ini berbeda lagi ya. Tadi kan ini harus mencapai 20, setelah mencapai 20, nah ini tindak lanjut selanjutnya yaitu volume total pengecoran di atas 60 meter kubik satu benda uji per 5 meter kubik ton ya. Ya. Di atas 60 satu benda uji tiap 5 kubik ton. Terus volume total pengecoran 60 kubik atau lebih kecil, diatur pembagiannya supaya dalam keseluruhan pengerjaan diperoleh minimal 20 benda uji. Nah, seperti itu ya. Ini kalau misalnya 60 kubik atau lebih kecil dari 60 kubik ya sebisa mungkin diambil 20 ya, diatur caranya seperti apa ya. Terus apabila volume pengecoran sangat kecil sehingga tidak mungkin membuat 20 benda uji, maka pembuatan benda uji boleh kurang dari 20 ya, kalau kenyataannya volumenya kecil ya. Namun harus menjamin keterwakilan secara keseluruhan beton digunakan dalam interval jumlah pengecoran yang sama ya, walaupun volumenya kecil ya diusahakan membuat 20 benda uji ya, seperti itu. Intinya kalau di sini minimal ininya 20 ya, sampelnya itu 20 baru bisa dievaluasi. Nah, terus yang ini SNI ya, jumlah minimum per hari berpengecoran minimal satu benda uji, sama per hari minimal satu benda uji per mutu juga ya. Frekuensi pembuatan benda uji, satu pasang benda uji tiap pengecoran 120 meter kubik ya. Jadi setiap 120 meter kubik diambil satu. Terus satu pasang benda uji tiap pengecoran 500 meter persegi plat atau dinding. Jadi setiap volume ini diambil satu.
Benda uji minimal 5 buah, bila kurang dilakukan pengambilan benda uji kembali. Minimal 5 ya, bila kurang ya ditambahin. Bila volume pengecoran kurang dari 40 meter kubik, boleh tidak dilakukan pengambilan benda uji jika dapat dijamin dan bukti kuat tekan disetujui oleh pengawas ya. Kali kalau volumenya kurang dari 40 kubik malah boleh nggak dilakukan pengambilan benda uji ya. Jadi kalau lihat SNI ini itu pengambilan sampelnya itu sangat-sangat kecil ya. Padahal kita untuk mengetahui kuat tekan beton ya kita harusnya pengambilan sampelnya harus banyak ya. Semakin banyak ya semakin bagus. Kalau lihat SNI ini, wah ini mah 120 kubik baru bikin satu pasang ya. Satu pasang itu intinya satu pasang itu ya 2 benda uji, namanya sepasangan minimal itu. Jadi sangat-sangat kecil. Kalau pakai ini terlalu ibaratnya benda ujinya sangat-sangat sedikit ya. Sangat sedikit. Makanya di lapangan itu kadang mengacunya lebih ke sini ya. Walaupun dia bukan 20 benda uji ya, tapi frekuensi pengambilannya lebih banyak. Kalau kita pakai SNI ini, wah ini mas sangat kecil. Ini malah ada yang volume kurang dari 40 ya. Malah boleh ya, tidak dilakukan pengambilan benda uji malah boleh di sini. Seperti itu. Jadi kalau melihat ini pengambilan frekuensi pembuatan benda uji ya semakin banyak intinya semakin bagus karena data yang didapatkan juga semakin banyak ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, pasangan benda uji. Di PBI itu tidak ada namanya pasangan benda uji ya. Nah, mungkin yang belum paham maksudnya pasang itu gini. Jadi misalnya dalam satu mixer kita ambil 4 benda uji. 2 dites umur 7 dan 2 dites umur 28. Nah, yang dimaksud pasangan yaitu umur 7 hari atau mungkin 28 hari yang 2 buah ini itu di rata-rata itu nama satu pasang. Satu pasang ini ngambilnya maksudnya dalam sekali pembuatan 1 TM. Intinya dalam satu kali pembuatan. Nggak boleh ini TM ini dibuat satu terus TM kedua dibuat satu terus dipasangin, nggak boleh. Ini harus satu pembuatannya. Seperti itu. Jadi di PBI itu tidak ada namanya pasangan benda uji. Nah, kalau di SNI, satu uji kuat tekan harus merupakan nilai kuat tekan rata-rata dari dua. Dua contoh uji sinter berasal dari adukan beton yang sama dan diuji pada umur beton 28 hari atau umur uji yang ditetapkan untuk penentuan FC. Ini ada pasalnya, pasal 76/24. Nah, ini kalau bisa dilihat nanti ya di pasal ini ya. Jadi kalau di SNI ini harus kuat tekan rata-rata berpasangan ya. Diambil dari adukan sama, diuji pada umur beton 28 hari yang sama juga. Seperti itu, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Oke, kita lanjut maning ya son. Cos. Nah, evaluasi penerimaan ya. Evaluasi penerimaan seperti apa ya? Kalau di PP 71, nah ini ada penerimaannya ya. Standar deviasi yang digunakan adalah adalah SR, yaitu standar deviasi rencana yang ditetapkan oleh pengawas ahli setelah diundangkan oleh pelaksana. Jadi kalau di PP ini ada namanya standar deviasi rencana tergantung dari perencanaan ya. Semakin kecil ya semakin bagus. Berarti pelaksanaan di lapangan juga bagus. Terus yang kedua dapat pula dipakai standar deviasi atau SD dari analisa hasil pengujian sampel benda uji pada umur 28 hari. Ini berarti sudah standar deviasi realisasi ya. Terus mutu beton dan mutu pelaksana dianggap memenuhi syarat jika ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 item yang harus terpenuhi. Pertama, satu nilai kuat tekan uji adalah kuat tekan umur 28 hari satu buah benda uji. Misalnya ada 20, berarti ngitungnya dia ada 20 benda uji. Ya, tidak berpasangan, ngitungnya per benda uji dia. Ya. Terus yang kedua, tidak ada lebih dari satu nilai berturut-turut dari hasil uji yang kurang dari nilai kuat tekan rencana. Ya. Jadi tidak boleh ada yang satu benda uji pun yang nilainya kurang dari nilai kuat tekan rencananya. Rencananya berapa? Nah, itu nggak boleh. Terus rata-rata dari 4 nilai kuat tekan yang berurutan tidak boleh kurang dari nilai sigma BK plus 0,82 ya. Ini kali standar
deviasi ya. Maksudnya gini, misalnya kita buat benda uji itu akan 1, 2, 3, 4 ya. Nah, dari 4 ini di rata-rata di average ya. Nilainya itu tidak boleh kurang dari ini ya. Seperti itu. Sigma BK misalnya sigma BK-nya berapa? Ini kan K300 berarti 300 plus 0,82 kali standar deviasinya ya. Terus yang ketiga, selisih dari nilai terbesar dan terkecil dari 4 nilai kuat tekan benda uji yang berurutan tidak boleh lebih dari 4,3 SD. Ini standar, ini sudah realisasi ya. Maksudnya gini, jadi misalnya K300 yang paling tinggi ketemunya 350, yang paling rendah misalnya 300 ya, 350 kurang 300 ya, berarti 50. Nah, nilai 50 ini apakah dia lebih besar dari ini? Jadi nggak boleh dia lebih besar dari nilai ini ya. Ini misalnya standar deviasinya 10 berarti 43, jadi dia nggak boleh lebih dari itu, seperti itu. Terus secara keseluruhan hasil analisa minimal 20 benda uji yang berurutan tidak boleh kurang dari nilai karakteristik ya. Jadi dari 20 benda uji tidak boleh ada yang kurang dari nilai K-nya, seperti itu. Ini syaratnya menurut saya ini juga berat ini ya. Berat ini. Jadi intinya tidak boleh ada yang gagal, tidak boleh lebih dari satu yang gagal. Dari 20 misalnya satu gagal nggak masalah, tapi kalau sudah 2 gagal dianggap tidak memenuhi syarat. Ya namanya persyaratan berarti 5-5-nya ini harus dipenuhi. Kalau ada satu nggak dipenuhi ya berarti belum memenuhi syarat ya. Kita lanjut ke SNI 2002, yaitu tidak mendasarkan penerimaan mutu beton pada saat pelaksanaannya. Jadi tidak berjalan mulai dari hitungan standar deviasi. Ini adalah perbedaan utama SNI dengan PPI ya. Jadi kalau di sini deviasi mah tidak terlalu diperhitungkan ya. Kalau di sini memang diperhitungkan, memang dia ada tabelnya sendiri yang memang ada penilaiannya ya. Kalau di SNI itu tidak ada. Terus penerimaan mutu beton untuk benda uji yang dirawat di lapangan, nah ini di laboratorium itu ada 2 persyaratan. Kalau ini tadi 5, ini 2, yaitu rata-rata dari 3 benda nilai kuat tekan uji yang berurutan tidak boleh ada yang kurang dari nilai FC atau K ya. Terus rata-rata dari 2 nilai kuat tekan benda uji yang berurutan tidak boleh kurang dari FC min 3,5 ya. Nah ini maksudnya gini, ini nilai dari 2 ini berarti nilai kuat tekan kuat tekan uji yang berurutan tidak boleh kurang dari FC. Ini berarti misalnya dari 2 benda uji, 2 benda uji yang tadi berpasangan, nah itu di rata-rata nilainya tidak boleh dari ini ya, FC kurang 3,5 ya, seperti itu. Kalau ini 3 berarti dari rata-rata 3 ini 3 berpasangan. Nah ini 3 berpasangan tidak boleh dari FC. Kalau dari sini memang persyaratannya ini agak lebih mudah menurut saya, lebih mudah nih. Kalau ini persyaratannya, soalnya kalau ada satu pun yang gagal juga nggak boleh. Kalau sini agak-agak lebih ini ya, mudah ya, seperti itu. Terus yang ketiga, ketentuan untuk mutu beton dari benda uji yang dirawat di lapangan adalah tidak boleh kurang dari 80% kuat tekan yang dirawat di lapangan. Misalnya ada benda uji dirawat di lab, ada yang di lapangan. Nah, itu nilai yang di lapangan tidak boleh lebih kurang dari 85% dari yang di lab. Ya, seperti itu. Jadi ini perbedaannya antara SNI dan 2002. Nah, kenyataan yang terjadi di lapangan ya, pengambilan sampel itu banyak ya. Kalau sedikit yang tadi itu juga tidak mewakili ya. Jadi pengambilan sampelnya banyak, lebih ke PBI ya, lebih banyak seperti ini. Tapi evaluasinya biasanya ke SNI ya, SNI seperti ini ya. Tapi baiknya dari awal itu disepakati ini mau evaluasinya PBI atau SNI ya. Tapi kebanyakan itu sudah jarang digunakan PBI. Kita lebih mengacunya ke SNI ya. SNI itu sama dengan ICA ya, 2 ini aja. Ininya 2 ini. Kalau 2 ini terpenuhi ya berarti sudah dianggap memenuhi mutu yang ada di lapangan seperti itu. Nah, nanti kita buat video selanjutnya bagaimana kalau misalnya dari 2 peraturan ini ternyata benda uji tidak memenuhi syarat, apa yang harus dilakukan. Nah, nanti kita buat videonya. Oke.
Terima kasih. Jangan lupa bila ada mungkin pertanyaan atau mungkin yang mau ditanyakan atau mau menambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih.